Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjiro Noitama dengan NIM 125107038. Kali ini saya mendapat tugas sosiologi dari Bapak Suratno tentang memberi komentar. Nah, video kali ini nih, aku mau ngasih komentar nih dan sedikit pembahasan tentang materi yang cukup menarik, yaitu tentang sosiologi dan hubungannya dengan psikologi. Topik ini penting banget nih, apalagi buat kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Kadang kita cuma lihat dari sudut pandang pribadi, padahal ada faktor sosial yang lebih besar yang juga mempengaruhi kita. Jadi, dari materi yang tadi dijelaskan oleh link YouTube tadi, kalau sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat itu berjalan. Mulai dari cara orang berinteraksi, aturan-aturan yang ada di masyarakat, sampai struktur sosial seperti kelas sosial dan peran seseorang. Nah, sosiologi ini lebih fokus ke gambaran besar atau biasa disebut makro level. Sedangkan psikologi itu lebih fokus ke individu, seperti bagaimana seseorang berpikir, merasakan sesuatu, dan berperilaku. Jadi pendekatannya lebih ke mikro level. Simpelnya, kalau sosiologi itu melihat dari masyarakat ke individu, sedangkan psikologi kebalikannya, dia melihat dari individu ke masyarakat. Nah, kalau menurut saya, bagian paling menarik dari materi ini adalah perbedaan sekaligus hubungan antara sosiologi dan psikologi. Sosiologi itu melihat bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi seseorang. Contohnya, kenapa seseorang bisa punya cara berpikir yang tertentu. Itu bisa dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan norma yang ada di sekitarnya. Sementara psikologi melihat bagaimana seseorang merespon lingkungan tersebut dari sisi perasaan, pikiran, dan sikapnya. Jadi sebenarnya dua ilmu ini saling melengkapi. Kita nggak bisa cuma pakai satu sudut pandang aja kalau mau memahami manusia secara utuh. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, misalnya ya Pak, soal kemiskinan. Dari sosiologi ini, kemiskinan dilihat sebagai hasil dari sistem sosial, seperti kurangnya akses pendidikan, lapangan kerja, atau kebijakan pemerintah. Nah, tapi kalau dari sisi psikologi, berbeda. Kita melihat bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi mental seseorang, seperti rasa percaya diri, motivasi, atau cara berpikir mereka. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau satu masalah bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda, tapi saling berkaitan. Nah, saya juga punya pendapat pribadi, Pak. Kalau menurut saya pribadi, materi ini mungkin ngingetin kita untuk gak terlalu cepat menilai seseorang. Kadang-kadang tuh kita punya pikiran gini nih loh, Pak. Kok dia bisa kayak gitu sih, kok dia bisa kayak gini sih. Padahal bisa jadi ada faktor lingkungan sosial yang bisa mempengaruhi dia. Di sisi lain, kita juga perlu sadar bahwa setiap individu punya cara berpikir dan perasaan yang berbeda-beda. Nah, jadi penting banget untuk punya sudut pandang yang lebih luas. Gak cuma dari diri sendiri aja, tapi dari kondisi sosial sekitar kita juga bisa mempengaruhi hal itu sendiri. Jadi kesimpulannya, sosiologi dan psikologi itu sama-sama penting dan saling melengkapi. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana masyarakat membentuk secara individu, sedangkan psikologi membantu kita memahami bagaimana individu berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Nah, dengan memahami dua hal ini, kita bisa lebih bijak dalam melihat masalah sosial. Dan kita juga bisa saling memahami orang lain. Nah, sekian tugas
video dari saya tentang memberikan komentar tentang bagaimana hubungan dari sosiologi ke psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.